Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di MathMyID. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal bocoran UTBK pengetahuan kuantitatif, soal bocoran UTBK SNBT tahun 2025. Oke, kemarin sudah saya bahas untuk yang bocoran PK maupun PF, yang PK maupun PM yang dari D1 ya, yang dari hari pertama. Nah, siang tadi saya baru dapat untuk soal yang hari kedua. Jadi malam ini baru sempat untuk membuat. Semoga belum terlambat untuk melakukan pembahasannya kayak begitu. Ya, langsung saja kita lihat soalnya. Pertanyaan pertama, barisan aritmatika U1, U2, U3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda 5. Apakah U2025 itu bilangan ganjil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, karena di sini ditanya U2025, berarti U2025 itu gimana? Ya, barisan aritmatika UN itu sama dengan apa? A plus N min 1 dikali B. Nah, karena di sini kan udah ketahuan nih memiliki bedanya berapa? Bedanya adalah 5. Sehingga kalau kita ditanya U2025 itu sama dengan A ditambah dengan 2025 kurangi 1 jadi 2024 dikali B-nya berapa? 5, kayak begitu. Nah, sekarang kita analisis. Ini 2024 dikali 5, ini hasilnya genap apa ganjil? Iya, 2024 itu genap dikali 5 ganjil, genap dikali ganjil hasilnya apa? Genap ya. Genap. Oke. Nah, terus berikutnya A ditambah genap itu hasilnya genap apa ganjil? Ya, A kalau ditambah dengan angka genap itu nanti tergantung A-nya apa. Kalau A-nya dia ganjil, hasilnya nanti akan ganjil. Kalau A-nya genap, nanti genap tambah genap, hasilnya juga genap. Jadi nanti yang sangat menentukan U2025 itu nanti A-nya. Jadi tinggal kita cek A-nya, kalau dia genap berarti U2025-nya juga genap. A-nya ganjil, U2025-nya ganjil, kayak begitu. Nah, sekarang kita cek dari informasi yang ada. Kalau kita pakai informasi yang pertama, hanya nomor 1 saja, yakni diketahui U1 dikali U2 itu hasilnya genap. U1 itu kan berarti A. Dikali dengan U2, U2 itu kan A plus B. Karena kebetulan bedanya 5, berarti ini A dikali A plus B-nya berapa? 5. Ini nanti hasilnya adalah genap. Oke. Kita analisa semua kemungkinannya. Kalau misal nih ya, kalau misal A-nya ini genap. Kalau misal A-nya genap, berarti A yang ini juga genap kan? A plus 5 berarti genap tambah ganjil itu hasilnya apa? A plus 5 itu berarti genap, A-nya kan genap, ditambah 5-nya ganjil. Nah, genap ditambah ganjil itu hasilnya adalah ganjil. Nah, berarti genap dikali ganjil ini hasilnya adalah genap, kayak begitu. Nah, kalau A-nya genap itu berarti memenuhi. Maksudnya memenuhi kesamaan ini ya. Jadi kalau A-nya genap, nanti U2025-nya juga genap, kayak begitu. Tapi kalau misal A-nya ganjil, kita coba kalau A-nya itu ganjil. A-nya ganjil berarti A plus 5-nya hasilnya gimana? A plus 5, A-nya ganjil. Ganjil tambah 5 berarti ganjil tambah ganjil itu hasilnya apa? Genap. Berarti nanti di sini ganjil dikali dengan genap. Ganjil dikali genap itu hasilnya apa? Ya, genap, kayak begitu. Nah, artinya gimana? Baik A-nya itu genap, kalau misal ternyata baik A-nya genap maupun ganjil, itu nanti pasti U1 dikali U2 itu hasilnya genap. Nah, karena A-nya itu belum bisa dipastikan, ya kan? Karena A-nya bisa genap, bisa ganjil, berarti A-nya belum bisa dipastikan. Karena A-nya belum bisa dipastikan, berarti nanti U2025-nya juga masih belum bisa dipastikan. Sehingga pernyataan 1 saja itu masih belum cukup, kayak begitu. Kita cek pernyataan kedua. Kalau kita lihat pernyataan kedua itu gimana? U2 dikali U4 itu ganjil. U2 dikali U4. U2 itu rumusnya apa?
A plus B ya. Nah, karena B-nya 5 berarti kita peroleh A plus 5. Dikali dengan U4. U4 itu A plus 3B. Berarti jadi A plus 3 dikali 5. Langsung saya tulis 15 saja ya. Ini nanti hasilnya adalah ganjil. Oke. Karena ini dikali ini itu hasilnya adalah ganjil. Perkalian yang menghasilkan ganjil pasti dua-duanya ganjil. Nggak mungkin genap. Berarti A plus 5 ini nanti harus ganjil. Terus A plus 15-nya juga harus ganjil. Oke, karena A plus 5 itu ganjil, A plus 15 ganjil, berarti gimana? Kalau misal A-nya itu ganjil, mungkin nggak? Kalau misal A-nya ini ganjil, kalau A-nya ganjil, nanti ganjil tambah 5 itu hasilnya kan genap. Berarti nggak mungkin. Kalau kita masukkan ke sini juga, kalau A-nya ganjil, berarti ganjil tambah 15 itu hasilnya juga pasti akan genap. Berarti ini A-nya nggak mungkin ganjil. Kalau kita coba A-nya genap, nanti ini berarti genap tambah 5 itu hasilnya ganjil. Genap tambah 15, genap tambah ganjil itu kan hasilnya ganjil juga. Sehingga di sini nanti kita udah dapat menyimpulkan. Kesimpulannya apa? A-nya itu nggak mungkin ganjil. A-nya nggak mungkin ganjil. Kenapa? Karena kalau A-nya ganjil itu tidak akan memenuhi persamaan yang kedua. Jadi ganjil tambah ganjil hasilnya genap, ini nggak mungkin jadi ganjil. Ini pasti salah kayak begitu. Sehingga kesimpulannya apa? Yang kalau kita pakai pernyataan kedua, kita sudah bisa menyimpulkan nilai A-nya itu pasti apa tadi? Genap. Nggak mungkin ganjil. Nggak mungkin ada bilangan ganjil yang bisa memenuhi itu. Nah, karena A-nya genap, berarti kita udah bisa menyimpulkan U2025-nya itu nanti juga pasti akan genap kayak begitu. Nah, sehingga kalau pakai pernyataan kedua doang, kita pakai pernyataan kedua saja, itu kita sudah bisa menyimpulkan. Sehingga jawabannya apa nih? Nomor 1. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan, nah ini harusnya Y ya, ini kayaknya typo nih yang infoin. Oke, untuk setiap bilangan bulat Y didefinisikan, nah simbol ini apa ini, nah bacanya kayak begini, ini nanti artinya adalah Y min 5 per Y plus 3 kalau Y-nya kurang dari sama dengan min 5 dan seterusnya, kayak begitu ya. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 6 plus, nah kurung ini 3 begitulah, intinya tanda kurung ini apa ya ini bacanya. Nggak ada namanya secara spesifik di matematika. Oke, langsung saja kita hitung ya. Jadi yang kita kerjakan pertama itu yang ini nih, yang di dalam ini nih. Berarti kalau misal ada tanda kayak begini, gimana susah nih bikinnya. Oke, 3 begini berarti kita cek nih di sini. Apakah 3 itu masuk di interval ini, Y kurang dari min 5? Apakah 3 itu kurang dari min 5? Oh, tentu tidak. Berarti kita cek yang kedua. Jika X antara min 5 sampai 1. Apakah 3 itu antara min 5 sampai 1? Oh, tidak juga ternyata. Berarti kita cek yang ketiga. Apakah 3 itu lebih dari 1? Oh, iya benar ternyata. Nah, karena benar berarti nanti kita masukkan ke persamaan yang ini. Oke, sehingga kita masukkan sama dengan ini 2 dikurangi Y kuadrat. Y-nya itu berarti kan 3 dikurangi 3 kuadrat kayak begitu. Sehingga kita peroleh 2 dikurangi 3 kuadrat itu jadi 9. Jadi berapa? 2 kurangi 9 itu sama dengan negatif 7. Nah, tapi belum selesai. Ini baru menghasilkan, ini hasilnya adalah negatif 7 kayak begitu. Sehingga kalau misal ada kayak begini nih 6 terus kemudian ditambah ini 3, kok kecil banget, saya gedein dulu. 6 ditambah 3 tutup kurung. Nah, yang 3 ini tadi kan hasilnya negatif 7. Berarti ini jadi 6 dikurang 7 gini ya.
Sehingga ini hasilnya berapa? 6 dikurang 7 itu hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang kita operasikan negatif 1. Kita cek negatif 1. Apakah negatif 1 itu kurang dari negatif 5? Oh, tentu tidak. Kita cek sekarang di sini. Apakah negatif 1 itu antara negatif 5 sampai 1? Oh, ternyata benar. Sehingga kita masukkan ke rumus yang ini. Oke, kita masukkan X-nya, Y-nya itu negatif 1. Berarti jadi gimana? Negatif 1 plus 5 dibagi dengan negatif 1 plus berapa? Plus, dikurang. Negatif 1 dikurang 1, kayak begitu. Sehingga kita peroleh berapa? Negatif 1 tambah 5 itu hasilnya 4, per negatif 1 kurangi 1 itu hasilnya negatif 2. Sehingga kita peroleh hasilnya berapa? 4 dibagi negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah yang D. Masih gampang ya, ini termasuknya yang nomor 2. Atau ya sedang lah, nggak gampang-gampang banget, tapi juga belum bisa dikatakan susah sih kalau kayak nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Titik K 4,N terletak pada grafik fungsi fx sama dengan 8x plus 4 per 11 min 2x. Nilai N sama dengan titik-titik. Oke, kata kuncinya itu terletak. Kalau ada titik yang terletak pada grafik fungsi, itu berarti tinggal kita masukkan. Cara masukkannya gimana? Yang depan ini kan bagian X. Ini X-nya 4, nanti buat ganti X-nya di sini. Ini diganti 4, diganti 4. Terus kemudian N-nya di sini ini jadi Y-nya, atau bisa juga kita Y itu sama kayak Fx-nya. Sehingga Fx-nya ini nanti kita ganti dengan N. Fx-nya ya, bukan X-nya ya yang kita ganti N. Sehingga ini jadi gimana ini? Fx-nya kita ganti N berarti jadi N sama dengan, nah X-nya diganti dengan 4. Berarti jadi apa? 8 dikali 4 plus 4 dibagi dengan 11 dikurangi 2 dikali 4, kayak begini. Sehingga kita peroleh berapa ini? 8 kali 4 itu hasilnya adalah 32 ditambah 4 dibagi dengan 11 dikurangi dengan 2 kali 4 itu 8. Sehingga kita peroleh berapa ini? 32 tambah 4 itu hasilnya adalah 36 dibagi dengan 11 kurangi 8 itu 3. 36 dibagi 3 hasilnya berapa? Berapa? 36 dibagi 3? 12, kayak begitu. Sehingga kita peroleh hasilnya N-nya itu nanti sama dengan 12, kayak begitu. Gampang ya ini ya, nomor 3. Ada yang lebih gampang, tapi belum bisa dikatakan susah juga sih. Ini sedang lah kayaknya. Termasuk nomor 2, 3 ini masih tipe-tipe yang sedang. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. 9 bilangan yaitu 1, 3, 7, 2, 5, 4, 6, 7, 2 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika K dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh, setelah diurutkan nilai 5K min T sama dengan titik-titik. Oke, yang perlu diperhatikan di sini urutannya, soalnya di sini urutan itu kadang suka mengecoh. Cuman kebetulan ini diurutkannya kebetulan memang dari yang terkecil. Biasanya nanti kayak seolah-olah secara spontan itu kita langsung ngurutinnya dari yang terkecil kayak begitu. Nanti kalau ketemu soal beneran, kan ini nanti soalnya belum tentu sama persis ya. Kalau ketemu soal beneran itu nanti perhatikan dulu urutannya nanti dari terkecil atau terbesar kayak begitu. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Paling kecil berapa di sini? Yang paling kecil 1, terus kemudian 2, terus kemudian ada berapa lagi? 3, terus berapa lagi? 4, terus mana? 5, terus ada yang kelewat nggak? 6, terus kemudian 7. Oke, kita cek ada yang kelewat nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah cocok, ada 9 angka. Sekarang kita cek di sini ketentuannya apa?
K dan T merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh. Berarti urutan ketiga 1, 2, 3. Yang ketiga ini jadi K. Ini jadi K. Terus kemudian yang ketujuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh ini jadi T. Oke, ini jadi T. Nah, berikutnya tinggal kita hitung ini. 5K dikurangi T. Berarti jadi gimana? 5K dikurangi T sama dengan 5 dikali K-nya kan 2. Dikurangi dengan T. T-nya itu 6. Jadi berapa? 5 kali 2 itu 10 dikurangi 6. Jadi berapa? 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 4. Oke, berarti jawabannya adalah 4. Nah, ini masih sedang juga ya. Nggak terlalu susah. Nggak terlalu mudah juga sih ya, ada yang lebih mudah, soalnya ini sebenarnya mudah, tapi karena kebetulan ada yang lebih mudah ya nggak bisa dibilang gampang banget juga yang ini, ada yang lebih mudah lagi kok, nanti tenang aja. Oke, ada yang ditanyakan nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 dan hx 3x kuadrat min 2x min 5 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu P, A, B, dan H, C, D. Jika A kurang dari C, nilai B sama dengan titik-titik. Oke, kalau misal ada dua grafik fungsi saling berpotongan. Nah, kalau berpotongan nanti untuk menentukan X-nya tinggal kita sama dengankan. Untuk menentukan titik koordinatnya itu tinggal kita sama dengankan kedua fungsinya. Berarti di sini kita sama dengankan Gx sama dengan Hx, atau bisa juga Hx sama dengan Gx, sama aja ya. Kita sama dengankan Gx-nya itu x kuadrat plus 4x plus 3. Sama dengan, nah Hx-nya itu 3x kuadrat min 2x min 5, kayak begitu. Terus kemudian setelah disama dengankan gimana? Kita cari X-nya. Gimana cara nyari X-nya? Semuanya kita pindah ke kiri. Kalau ada bentuk persamaan, ada pangkatnya, entah pangkat 2, pangkat 3, atau berapapun, nanti cara menyelesaikannya semuanya dipindah ke kiri sampai ruas kanannya 0. Kita pindah ke kiri, X kuadrat dikurangi 3X kuadrat, ya kan? Pindah ke kiri jadi min, X kuadrat kurangi 3X kuadrat jadi min 2x kuadrat. 4x dikurangi min 2x, jadi sama kayak plus, berarti 4x plus 2x jadinya 6x. 3 dikurangi min 5, berarti sama kayak 3 plus 5, itu hasilnya adalah 8, sama dengan 0, kayak begini. Jadi min 2x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, kalau kita ketemu bentuk begini kan kayak nggak biasa aja, pemfaktorannya biasanya cenderung lebih sulit. Kalau di depannya ada koefisiennya negatif lagi kayak gitu. Makanya kalau memungkinkan ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? Kita bagi angka yang sama. Kebetulan semuanya kan bisa dibagi 2. Sekalian ini biar ngubah tandanya jadi positif, saya bagi dengan negatif 2 kayak begitu. Sehingga ini jadi apa ini? Min 2x kuadrat dibagi min 2 jadi x kuadrat. Plus 6x dibagi min 2 jadi min 3x. Plus 8 dibagi min 2 berarti jadi min 4 sama dengan 0 kayak begitu. Nah, sekarang kita udah punya x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Berikutnya kita faktorkan. Gimana sih cara pemfaktoran? Pertama kita buat dulu kurungannya. Berarti ini x sama dengan 0. Lalu, cara menentukan angkanya gimana? Kita cari dua angka, kalau dikali itu hasilnya adalah negatif 4. Kalau ditambah hasilnya negatif 3. Ada nggak? Berapa? Kalau dikali jadi negatif 4, kalau ditambah jadi negatif 3. Iya, negatif 4 dan positif 1. Min 4 kali 1 itu hasilnya negatif 4, terus min 4 tambah 1 itu hasilnya min 3, kayak begitu. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 4, atau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita udah dapat X-nya dua-duanya. Sekarang kita cari Y-nya terlebih dahulu. Kenapa harus nyari Y? Karena titik koordinat, ini kan P, H, titik koordinat itu X, Y, kayak begitu. Berarti harus ada Y-nya, ini baru X-nya doang.
Nah, sekarang gimana cara nyarinya? Oke, saya rapikan dulu. Seperti sebelumnya, untuk mencari Y itu tinggal kita masukkan ke salah satu. Bisa dimasukkan ke G, bisa dimasukkan ke H, hasilnya akan sama aja kayak begitu. Nah, kayaknya di sini akan lebih mudah kita masukkan ke G aja ya. Berarti pertama untuk X-nya itu sama dengan 4. Oh iya, ini kan ketentuannya ini ya. A itu kurang dari C. Yang ditanya adalah nilai B. Sebenarnya kalau kayak begini, berarti kita tentukan nih, A-nya yang mana nih? Berarti ini yang min 1 ini jadi A ya. Ini A-nya sama dengan min 1. Terus kemudian C-nya itu sama dengan 4. Karena di sini ketentuannya A-nya itu harus kurang dari C. Kayak begitu. A-nya min 1, C-nya 4. Nah, yang ditanya itu hanya B-nya doang ternyata ya. Saya kira tadi ditanya lebih banyak. Yang ditanya itu hanya B-nya doang. Berarti B itu nanti tinggal kita masukkan ke sini. A-nya itu min 1, kita cari Y-nya. Berarti kita cari G min 1. Sama dengan berapa berarti? Kalau X-nya kita ganti min 1, berarti jadi min 1 kuadrat tambah 4 kali min 1 ditambah 3. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh min 1 kuadrat itu 1 ditambah 4 kali min 1 itu min 4 ditambah 3. Jadi berapa ini? 1 kurangi 4 min 3 tambah 3 hasilnya 0. Sehingga di sini kita peroleh koordinat A, B-nya, titik P-nya itu A-nya itu min 1, B-nya itu 0. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh yang ditanyakan B-nya. B-nya berarti 0. Kayak begitu. Ada yang ditanyakan? Ini ya tadi, ini A-nya, ini B-nya. Kayak begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 dan Hx sama dengan 3X kuadrat min 2X min 5. Berpotongan di dua titik berbeda. Oh, sama ya kayak tadi ya. Yaitu P, A, B dan H, C, D. Tentukan gradien garis yang melalui P dan Q. Oke, ternyata ceritanya masih sama aja ya. Memang wajar kayak gini di soal PK itu kadang ada satu cerita yang sekali pengerjaan itu bisa untuk menyelesaikan beberapa soal. Termasuk ini nanti nomor 7 juga masih berkaitan dengan ini juga. Jadi kita ngerjakannya bertahap, satu soal agak panjang, itu nanti bisa kepakai untuk beberapa soal berikutnya kayak gitu kalau di sini 3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini adalah yang ditanya gradien garis yang melalui P dan Q. Untuk mencari gradien, rumus gradien itu apa? Ingat nggak? Ya, sama ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, masalahnya X1, Y1, X2, Y2-nya dari mana? Kita ambil dari sini nih, dari P sama Q. Karena dia melalui titik P dan Q. Oke, berarti X1-nya A, Y1-nya B, X2-nya C, Y2-nya D. Kayak begitu ya. Nah, masalahnya kita belum punya nih koordinat titik H-nya ini berapa. Gimana dong? Nah, kita cari tahu dulu. Kita lihat informasi yang di atas kalian ya. Berarti di sini kita udah dapat nilai A-nya itu min 1, C-nya itu 4. C itu yang cikal bakal jadi H itu nanti ya. Berikutnya kita cari G berapa ini? G4. G4 itu berarti sama dengan berapa? Kita masukkan ke Gx-nya. 4 kuadrat tambah 4 kali 4 ditambah 3. 4 kuadrat jadi 16, ditambah 4 kali 4, 16, ditambah 3. 16 tambah 16, 32, ditambah 3 jadi 35. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh nih koordinat titik H-nya itu berapa? Titik H-nya ini X-nya itu 4, Y-nya itu 35. Berarti kita peroleh koordinat H itu 4,35. Oke, setelah kita dapat koordinat Q, kita pakai koordinat P untuk menentukan gradiennya ya. Oke, saya rapikan dulu posisinya, udah ya. Nah, berarti untuk menentukan gradien Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, X1, Y1 sama X2, Y2 itu kita ambil dari titik P sama H. P-nya tadi berapa? P-nya itu min 1,0, H-nya itu 4,35. Kayak begitu. Berarti ini jadi X1,
ini jadi X1, ini jadi Y1, ini jadi X2, ini Y2, kayak begitu. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumus M-nya itu sama dengan Y2-nya itu 35, dikurangi Y1-nya 0, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan X2-nya itu 4, dikurangi X1-nya itu min 1. Jadi berapa ini? 35 dikurangi 0, ya tetap 35. Oke, ini tetap 35 dibagi dengan gimana? 4 dikurangi min 1. Jadi berapa? 4 dikurangi min 1 itu sama kayak 4 ditambah 1. 4 tambah 1 jadi berapa? 5. Kayak begini. Sehingga kita peroleh gradiennya itu berapa? 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Nah, jadi jawabannya gradien garis yang melewati P dan Q adalah 7, yang D. Gampang kan ya? Ini kayaknya masih sama persis kayak yang di hari pertama ada model soal kayak begini. Cuman angkanya diganti sih memang. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Grafik fungsi Gx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 hx 3x kuadrat min 2x min 5 berpotongan di dua titik berbeda P, A, B, H, C, D. Ini masih sama ya dari soal nomor 5, 6 tadi. Garis T melalui kedua titik tersebut. Jika garis Y sama dengan PX plus Q sejajar garis T dan melalui titik 0,1, maka nilai P plus Q sama dengan titik-titik. Oke, masih ingat sifat-sifat gradien? Kalau ada dua garis saling sejajar, itu nanti gradiennya gimana? Iya, sama ya. Oke, itu nanti kita pakai sifat gradien kayak begitu. Nah, karena di sini ada informasi garis T melalui kedua titik tersebut. Berarti kalau garis T itu nanti ya sama kayak garis yang kita cari gradiennya di nomor 6 tadi. Sehingga kita peroleh nih gradien garis T itu sama dengan berapa? Gradien garis T itu sama dengan 7 dari soal yang sebelumnya ini tadi. Gradiennya 7. Oke, setelah dapat gradiennya 7, kita cari persamaan garis lain. Garis Y sama dengan PX plus Q sejajar T. Nah, karena dia garisnya sejajar, ketentuannya gimana tadi kalau garisnya sejajar? Ya, berarti gradien garisnya M itu sama dengan apa? Ya, sama kayak gradien T, berarti sama dengan 7. Sehingga nanti gradien yang akan kita pakai, gradien garis Y sama dengan PX plus Q itu nanti gradiennya 7 kayak begitu. Nah, terus berikutnya setelah punya gradiennya, buat apa sih nyari gradien sebenarnya? Buat apa coba? Buat nyari persamaan garisnya. Gimana sih rumus mencari persamaan garis? Rumus mencari persamaan garis Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1, Y-nya nanti tetap, Y1 sama X1 itu kita ambil dari titik yang dilalui. Karena dia melalui titik 0,1, berarti 0-nya ini jadi X1, 1-nya jadi Y1 kayak begini. Sehingga kita udah dapat nih, X1 sama Y1-nya itu 0 sama 1. Terus M-nya dari mana? Ya, ini tadi yang kita hitung tadi. M-nya itu karena sejajar dengan gradien T, berarti nanti M-nya itu nanti 7. Sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan. Y dikurangi Y1-nya itu 1 sama dengan M-nya itu 7. X dikurangi X1-nya itu 0. Sehingga kita peroleh Y min 1 itu sama dengan 7X. Nah, karena dia pengen bentuknya itu Y sama dengan PX plus Q, berarti ini harus kita pindah nih satunya, min satunya, biar nanti jadi Y sama dengan. Berarti jadi apa ini? Y sama dengan 7X plus 1. Nah, ini kita udah dapat bentuk yang sesuai. Sesuai dengan Y sama dengan PX plus Q. Nah, berarti karena Y sama dengan PX plus Q itu sama kayak Y sama dengan 7X plus 1, sehingga kita sesuaikan nih posisinya. P itu adalah yang nempel X. Yang nempel X ini P. Berarti P-nya itu nanti 7. Berarti yang ini adalah P. Terus kemudian yang sendirian ini adalah Hi. Ini berarti Hi. Berarti kita peroleh Hi-nya itu sama dengan 1. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh P-nya 7, Hi-nya 1. Yang ditanya adalah P plus Q. Berarti P plus Q itu sama dengan
7 plus 1 sama dengan 8. Sehingga kita peroleh hasilnya P plus Q itu adalah 8. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi emang kadang ada soal susah, tapi memang dibagi per part kayak gitu. Ada sebagian nanti di nomor 5, sebagian nomor 6, sebagian nomor 7 kayak gitu. Sehingga kesulitannya terpecah, jadi nggak terlalu susah-susah banget kayak gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. 2 per 5 kali P sama dengan 25 min 7. Tentukan nilai dari P. Nah ini nih yang saya maksud soal paling gampang banget ya. Ini operasi aljabar dasar, mungkin anak SD, anak SMP, SD nggak tahu ya. Mungkin ada kemungkinan bisa juga sih yang jago. Anak SMP udah belajar, anak SMP umumnya harusnya udah bisa mengerjakan kayak begini nih. Nah, permasalahannya kalau kayak begini hati-hati sama kurang teliti. Jadi nanti perhatikan baik-baik. Ini bisa dipakai untuk spare waktu buat yang lain. Ini harus selesainya cepat untuk menyelesaikannya. Tapi juga harus tetap hati-hati ya. Berarti gimana ini? 2 per 5 kali P sama dengan 25 kurang 7. 25 kurang 7 itu berapa? Ya, 25 kurang 7 itu 18. Sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan 18 dibagi 2 per 5. Atau bisa juga kita tuliskan dikali jadi dibalik. Sebenarnya asalnya 18 dibagi 2 per 5. Tapi kita ubah ke perkalian jadi dikali 5 per 2. Kayak begitu. Nah berikutnya kita coret dulu. Coret 18 dibagi 2 jadi 9. Sehingga kita peroleh nih 9 dikali 5 hasilnya berapa? 45. Sehingga kita peroleh nilai dari P itu adalah 45. Gampang banget kan ya yang ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi 2 pangkat x min 3 kurang dari fx kurang dari akar 3x plus 2 untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 5. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin. Nah ini hati-hati ya, yang tidak mungkin adalah titik-titik. Jangan sampai nanti kelewat baca tidak mungkin, ini juga udah di caps lock juga ya biar jadi perhatian. Oke, berarti gimana ini cara ngeceknya? Untuk x sama dengan 3 ya udah kita masukkan x-nya 3 berarti jadi 2 pangkat 3 kurang 3 kurang dari f3 kurang dari akar 3 dikali 3 tambah 2 kayak begitu. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 kurangi 3 itu kan 0. Jadi 2 pangkat 0 kurang dari F3 kurang dari akar 3 kali 3 kan 9. 9 di akar itu jadi 3 lagi ya, begitu ya. Kemudian ditambah dengan 2. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Kurang dari F3 kurang dari 3 tambah 2 itu jadi 5 ya. Berarti 1 kurang dari F3 kurang dari 5. Nah, sekarang kita cek nih di antara nilai-nilai berikut yang tidak mungkin. Kalau kita cek 2 kita masukkan ke sini nih. 2 ini masuk interval ini enggak? 1 kurang dari 2 kurang dari 5. Benar apa salah? Oh, ternyata benar. Kayak begitu. Ini berarti masuk. Terus kalau kita cek 4. 1 kurang dari 4 kurang dari 5. Benar kan ya? 4 itu di antara 1 dan 5. Berarti benar. Terus 3 kita cek. 1 kurang dari 3 kurang dari 5. Benar apa salah? Benar ya. 3 itu berada di antara 1 dan 5. Berarti ini benar. Terus 6 gimana ini 6? 1 kurang dari 6 kurang dari 5. Benar apa salah? Salah ya, karena 6 itu lebih dari 5. Padahal di sini F3 itu nilainya harus kurang dari 5. Sehingga yang keempat ini salah kayak begitu. Nah, hati-hati pertanyaannya ya, yang tidak mungkin. Jangan sampai kepleset di sini, sehingga yang tidak mungkin itu adalah yang mana? Berarti yang saya silang merah, yang tidak mungkin adalah yang nomor 4 saja. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D, 4 saja yang nggak mungkin. Oke, ada yang ditanyakan soal ini. Yang penting ini sebenarnya nggak terlalu susah juga, menengah lah, ini medium. Yang penting jangan sampai kelewat baca ininya ya, baca tidak mungkin kayak begitu.
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 45 kuadrat kurangi 450 dan 18 kuadrat kurangi 3 kuadrat adalah titik-titik. Nah, ini kalau yang udah menonton di ini, yang bocoran di D1, ini mungkin udah tahu ya model soal kayak begini. Beda angka saja ya, ini model-modelnya juga kayak begini. Jadi caranya gimana? Pertama ini kita jabarkan secara aljabar dulu. Berarti kita faktorkan secara aljabar dulu. 45 kuadrat dikurangi dengan 450. Ini sama-sama bisa keluar berapa? Ya, sama-sama bisa kita keluarkan 45-nya. 45 kuadrat itu nanti jadi 45 kali 45, terus kemudian 450 dibagi 45, ini hasilnya adalah 10 kayak begini. Nah, sehingga ini jadi berapa ini? 45 dikali dengan 45 kurang 10 itu jadi 35 kayak begitu. Nah, berikutnya kita cari faktorisasi primanya dari masing-masing. 45 itu bisa kita ubah jadi berapa ini? 3 dikali dengan 3, kemudian dikali dengan 5, ya kan? 3 kali 3, 9, kali 5, 45. Kalau 35 bisa kita ubah jadi 5 dikali dengan 7, kayak begitu. Oke, sekarang kita udah dapat faktorisasi prima dari yang 45 kuadrat min 450. Sekarang yang kedua 18 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan kita faktorkan dulu. 18 kuadrat kurangi 3 kuadrat, kita pakai sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B, jadi 18 min 3 dikali dengan A plus B, 18 plus 3, kayak gitu. Sehingga kita peroleh 18 kurangi 3 itu jadi 15, dikali 18 tambah 3 itu 21. Nah, berikutnya kita cari faktorisasi primanya. 15 itu bisa kita ubah jadi 3 kali 5. 21 itu bisa kita ubah jadi 3 kali 7, kayak begitu. Nah, sekarang kita udah dapat faktorisasi prima dari kedua bentuk ini ya. Oke, sekarang kita cek yang merupakan faktor. Nah, masih ingat nggak yang di ini, yang di bocoran hari pertama? Yang merupakan faktor itu nanti dapat dibentuk dari perkalian dari faktorisasi ini. Jadi misalnya nih, saya cek kalau misalnya 15 ada jangan. Kalau misalnya 25, apakah itu faktor dari yang atas? Kita cek 25 itu bisa dibentuk dari ini. Sehingga nanti 25 itu faktor dari bentuk yang atas. Kalau yang bawah, bisa nggak ini yang membentuk 25 mana nih? Nah, ternyata nggak ada. Sehingga nanti 25 itu hanya faktor yang atas tapi bukan faktor yang bawah. Kayak begitu ya gambarannya, cara pakainya. Nah, sekarang gimana nih kalau kita cek dari pilihannya 9? 9 kita cek apakah bisa kita cek dari yang atas. 9 itu bisa dibentuk dari 3 kali 3. Berarti ini merupakan faktornya yang atas. Kalau yang bawah 9 itu bisa dibentuk dari ini 3 kali 3. Ini dapatnya 9 juga. Sehingga 9 itu merupakan faktor. Oke. Berikutnya kita coba yang kedua 15. Apakah 15 ini faktor? Kita cek 15 itu bisa dibentuk dari 3 dikali dengan 5. Kayak begitu. Berarti 15 itu merupakan faktor dari yang atas. Yang bawah sebenarnya udah jelas nih ada 15 kayak begitu ya. Atau bisa juga di sini kita buat dari perkalian 3 kali 5, 15 itu. Oke, bisa dilihat dari sini. Sehingga 15 itu juga merupakan faktor. Kita lihat berikutnya 35. 35 apakah merupakan faktor? Kita cek 35. 35 bisa kita bentuk dari mana? Ya ini juga udah jelas ya, 35 di yang pertama udah ada kayak begitu. Atau bisa kita susun dari 5 kali 7. Kita cek kalau yang kedua bisa nggak jadi 35? 5 sama 7 berarti jadi 35. Berarti yang ketiga ini juga merupakan faktor persekutuan. Yang keempat 45. Ini apakah merupakan faktor persekutuan? 45. 45 itu bisa dibentuk dari 3 kali 3 kali 5. Nah ini jadi nih, yang pertama itu ada 3 kali 3 kali 5. Terus yang kedua itu juga ada 3 kali 5 kali 3. Ini hasilnya juga 45.
Sehingga yang keempat ini juga merupakan faktornya. Yang ditanya yang faktor kan, nggak ada kata-kata bukan. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan. Oh iya, berarti semuanya merupakan faktor persekutuan. Jadi jawabannya adalah yang E. Bisa kan ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Jika 0 kurang dari alfa kurang dari 90 derajat dan tan alfa sama dengan sepertiga. Di antara pilihan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, kalau ada kayak begini diketahui tannya sama dengan sepertiga, langkah pertama kita buat dulu segitiga siku-siku. Bebas, yang penting harus siku-siku. Nggak lurus, bentar. Oke, ini udah ada segitiganya, lalu kita taruh alfanya. Alfanya bebas, ditaruh mana aja, yang penting, oh ya kemarin di penjelasan sebelumnya saya bilang bebas, ditaruh mana aja, terus ada yang menanyakan, boleh nggak alfanya ditaruh di siku-siku? Alfanya di sini boleh nggak? Nggak boleh ya, jadi alfanya itu kita taruh bebas, tapi selain sudut siku-sikunya. Berarti di sini misal saya taruh alfanya di sini. Kalau pengen naruh di atas juga nggak apa-apa, bikin segitiganya ngadep ke sono juga nggak apa-apa, sama aja nanti endingnya. Oke, karena alfanya di sini terus diketahui tan alfa sama dengan 1/3. Masih ingat tan itu apa rumusnya? Iya, tan itu sama dengan depan dibagi samping. Kalau alfanya di sini berarti ingat nggak cara nentuin depan sama depan samping miringnya gimana? Ketentuan yang pertama, miring itu selalu yang nggak kena sudut siku-siku. Berarti ini pasti yang miring. Terus kemudian depan itu berarti kalau kita lihat dari sudutnya itu dia ngelihatnya ke sana. Nah, makanya ini disebut di depan karena dia ada di depan sudut. Sehingga sisanya ini, sisi yang ini hanya punya tempat samping kayak gitu. Nggak mungkin kan? Kan depan, samping miring, samping udah, depan udah, ya sisanya yang maaf. Ini miring udah, ini depan udah, sisanya tinggal samping kayak begitu. Oke, sekarang kita tentukan karena tan itu tadi rumusnya depan per samping, biar jadi 1/3, berarti depannya kita isi 1, sampingnya kita isi 3 kayak begitu. Boleh nggak angka yang lain? Boleh, bebas, sembarang, berapapun boleh dipakai asalkan depan dibagi sampingnya itu jadi 1/3 kayak begitu. Oke, sekarang kita udah punya ukuran ini. Nah, untuk menentukan nilai-nilai yang lain, kita butuh sisi miring. Sisi miringnya gimana cara nyarinya? Pakai Pitagoras, kayak begitu. Nah, intinya Pitagoras itu yang paling panjang itu sisi miring. Artinya gimana? Kalau kita mau mencari sisi miring, saya kasih M ya, ini miring, itu sama dengan, pasti nanti Pitagorasnya itu ditambah. 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Ini masih M kuadrat. Atau sekalian deh, M sama dengan akar begini ya. Sehingga kita peroleh berapa ini? Jadi akar 3 kuadrat itu 9 tambah 1. Berarti miringnya itu jadi akar 10. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai miringnya itu sama dengan akar 10. Nah, berikutnya baru kita cek nih masing-masing pernyataan. Pernyataan pertama, cos alfa itu sama dengan 1 per akar 10. Benar apa salah? Cos itu rumusnya apa? Samping per miring. Saya kasih keterangan deh, biar sambil mengingat-ingat. Ini samping, ini miring, ini depan. Kayak begitu ya. Sehingga cos alfa itu sama dengan samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 3 per miringnya berapa? Akar 10. Berarti cos alfa itu sama dengan 3 per akar 10. Berarti nomor 1 itu salah ya. Oke, nomor 1 salah. Kita cek pernyataan yang nomor 2, pernyataan yang kedua. Sin alfa sama dengan 3 per akar 10. Wah, ini kayaknya juga udah jelas salah ya. Yang 3 per akar 10 kan cos alfa. Oke, kita pastikan coba. Sin alfa, sin itu kan rumusnya apa? Depan per miring. Depannya berapa? Depannya yang 1 dibagi miringnya itu akar 10. Jadi sin alfanya 1 per akar 10. Jadi yang kedua ini salah juga. Kita lihat yang ketiga, cos alfa kurang dari tan alfa. Benar apa salah? Sebenarnya sih udah jelas ya. 1 salah, 2 salah, jawabannya pasti yang hanya 4 saja ini nanti. Cuman karena kita masih belajar, kita pastikan dulu semuanya ya.
Cos alfa itu sama dengan berapa tadi? Cos alfa itu 3 per akar 10. Sedangkan tan alfa itu sama dengan 1 per 3. Mana yang lebih besar? 3 per akar 10 dengan 1 per 3. Mana kira-kira yang lebih besar? Cara bandinginnya gimana? Kita bandingkan, saya tulis dulu di sini. Cos alfa vs tan alfa. Cos alfa itu nilainya 3 per akar 10. Kalau tan alfa itu nilainya berapa? Tan alfa itu 1 per 3. Kayak begitu. Nah, cara bandinginnya gimana? Kita ubah jadi dalam akar semua. 3 per akar 10 ini bisa kita ubah jadi akar. Nah, 3-nya dikuadratkan jadi 9 per, nah ini kan udah akar 10, makanya tetap 10 kayak begini. Kalau 1 per 3 itu sama dengan berapa? Akar 1 per 9. Kayak begitu ya. 1 itu dari 1 kuadrat per 3 kuadrat itu nanti jadi 9. Kayak begini. Nah, kira-kira 9 per 10 dengan 1 per 9. Mana yang lebih besar? Ya tentu 9 per 10. Kayak begitu ya. Sehingga di sini pernyataan yang ketiga ini juga salah. Kita lihat pernyataan keempat, tan 90 min alfa. Nah ini nih, relasi sudut nih. Relasi ini kemarin beberapa masih menanyakan di ini ya, untuk relasinya. Maaf, cuman kebetulan masih padat banget. Saya belum bisa membuatkan ini ya, secara khusus untuk relasi-relasinya. Oke, kita pakai relasinya, tan 90 dikurang alfa. Nah, masih ingat kan? Kalau 90 min itu nanti berubah. Perubahannya nanti tan itu jadi cot alfa. Kenapa tan jadi cot? Itu kenapa? Udah, itu rumus gitu aja ya. Nanti dihafalinnya kayak begitu. Jadi tan 90 min alfa itu sama dengan cot alfa. Cot itu kebalikan tan. Kalau tan itu depan per samping. Kalau cot itu samping per depan. Sampingnya itu 3, depannya itu 1. Sehingga kita peroleh cot alfa itu sama dengan 3. Jadi tan 90 min alfa itu sama dengan cot alfa sama dengan 3. Kayak gitu. Sehingga pernyataan yang keempat ini benar. Nah, dari sini benar kan sesuai perkiraan kita tadi. Pernyataan yang benar itu hanya nomor 4 saja. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus x plus b dan gx sama dengan cx plus 1. Untuk bilangan asli b dan c tertentu. Apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan gr? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, soal ini sama kayak yang di hari pertama ya. Kan ada juga tuh di hari pertama yang ditanya FR sama dengan GR. Secara umum hampir sama, cuman beda angkanya doang ya. Berarti gimana ini caranya? Ya, untuk menentukannya, karena FR sama dengan GR, tinggal kita masukkan aja. Berarti FR itu jadi R kuadrat plus R plus B sama dengan GR itu jadi CR plus 1 kayak begitu. Sama kayak sebelumnya, untuk menentukan penyelesaiannya berarti kita pindah ruas ke kiri semua. R kuadrat plus R dikurangi CR plus B, ini satunya pindah jadi min 1 sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan biar dapat A, B, C-nya berarti jadi R kuadrat ditambah 1 min C, R ditambah B min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi bentuk persamaan kuadrat dengan variabel R. Nah, hati-hati di sini ada A, B, C pada persamaan kuadrat sama A, B, C yang merupakan B sama C yang merupakan variabel dari persamaan ini. Jadi emang kadang sengaja dibuat rancu kayak begitu. Masih ingat kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, agar memiliki penyelesaian syaratnya apa? Ya, D-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti nanti FR sama dengan GR itu nanti akan punya penyelesaian jika D-nya sama dengan 0. Nah, D-nya lebih dari sama dengan 0. D itu apa? D itu sama dengan
B kuadrat min 4AC. Berarti ini nanti B kuadrat min 4AC ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Maaf kalau misalnya ada yang melihat di video pertama saya bilangnya lebih dari doang, sebenarnya lebih dari sama dengan itu udah bisa ada yang memenuhi FR sama dengan GR kayak gitu ya. Oke, sekarang kita terapkan di soal. Nah, di sini yang perlu hati-hati. Berarti A itu yang nempel X kuadrat kalau di sini. Berarti di sini A itu yang nempel R kuadrat. Berarti di sini A, terus kemudian ini B, ini C kayak begitu. Sehingga kita peroleh A-nya itu sama dengan berapa? Kalau nggak ada angkanya artinya A-nya 1. B-nya yang nempel R berarti apapun yang nempel R itu jadi B. C-nya itu yang sendirian ini jadi C. Nah, ini nih yang bikin rancu. Jadi ada ABC yang merupakan variabel dari persamaan ini sama ABC yang merupakan rumus pada persamaan kuadrat. Nah, buat penanda saya kasih tanda yang saya kasih merah ini ABC pada persamaan kuadrat. Jadi kalau di sini ada rumus B kuadrat min 4AC, nanti nge-refernya ke sini ya. Nah, sekarang kita masukkan D-nya itu gimana? Berarti D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya kan 1 min C kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu 1 dikali C-nya itu berapa? B min 1 kayak begini. Sehingga kita peroleh berapa ini? 1 min C kuadrat dikurangi 4 dikali B min 1. Nah, nilai D-nya itu seperti ini. Nah, kalau kita punya D seperti ini, kira-kira apa yang bisa menjamin nilai D-nya itu nanti akan lebih dari 0 atau kurang dari 0 kayak begitu, atau belum bisa ditentukan. Jadi nanti untuk menjawab ini, untuk menjawab pertanyaan apakah FR apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR, itu nanti kita harus membuktikan kalau nilai D-nya itu selalu konsisten. Kalau D-nya itu lebih dari sama dengan 0, berarti kita bisa membuktikan kalau ada nilai R yang memenuhi. Kalau misalnya D-nya itu ternyata kurang dari 0, berarti kita bisa membuktikan bahwa tidak ada bilangan real yang memenuhi itu. Oke, berarti kita harus memastikan nilai D-nya itu nanti konsisten. Konsisten selalu positif atau konsisten selalu negatif, kayak begitu ya. Nah, sekarang kita cek pernyataannya, kita pakai pernyataan pertama. Kalau kita pakai pernyataan pertama, berarti kan kita punya 3B plus C sama dengan 7. Nah, karena kebetulan B sama C-nya itu bilangan asli, berarti ya kebetulan hanya sedikit nih yang bisa memenuhi. Bisa jadi B-nya berapa ini? Kalau B-nya 1, berarti nanti C-nya yang mungkin itu berapa? Berarti 7 kurangi 3 itu sama dengan 4. Atau kemungkinan kedua, B-nya itu nanti berapa? 2. C-nya itu sama dengan berapa? 3 kali 2, 6. 7 kurangi 6 itu 1. Kayak begitu. Sehingga kemungkinannya hanya ini kalau kita pakai pernyataan pertama. B-nya 1, C-nya 4, atau B-nya 2, C-nya 1. Nah, sekarang kita cek D-nya. Kalau kita pakai yang atas, B-nya 1, C-nya 4, D-nya berapa ini? D-nya sama dengan, C-nya kan 4, berarti jadi 4 min 1, 1 min 4 kuadrat, dikurangi 4 dikali B-nya berapa? 1 min 1. Sama dengan berapa? 1 min 4 itu min 3, dikuadratkan jadi 9. Kemudian dikurangi 4 dikali 1 min 1 itu 0. Berarti dikurangi 0 sama dengan 9. Oke, hasilnya positif. Kita cek kemungkinan kedua. Kalau kemungkinan kedua ini yang B-nya 2, C-nya 1 ini nanti hasilnya positif juga, berarti udah bisa ditentukan. Oke, kita pastikan D-nya sama dengan kalau B-nya 2, C-nya 1, berarti kita masukkan 1 min C kuadrat, 1 min C-nya 1 kuadrat dikurangi 4 dikali B min 1, B-nya 2 dikurang 1. Sama dengan berapa? 1 kurangi 1 itu 0, kuadrat ya tetap 0, dikurangi 4 dikali 2 kurangi 1 itu 1, berarti dikurang 4. Sama dengan negatif 4. Nah, karena di sini ada inkonsistensi, ada ketidakkonsistenan. Kalau misalnya kita pakai B-nya 1, C-nya 4, D-nya itu positif, sehingga akan ada nilai R yang memenuhi. Sedangkan kalau kita pakai B-nya 2, C-nya 1, hasilnya min 4, sehingga tidak ada R yang memenuhi. Sehingga dari informasi ini kita tahu, kalau kita pakai pernyataan satu saja itu masih belum cukup untuk menjawab. Jadi masih belum konsisten. Sekarang kita lihat gimana kalau kita pakai pernyataan 2 saja.
Kalau kita pakai pernyataan kedua, 2B min C sama dengan 3, kayak begitu. Kita coba yang memenuhi berapa ini, misalnya B-nya 1, nanti C-nya yang memenuhi berapa? Berarti C itu 2B dikurangi 3, C-nya itu nanti min 1. Nah, karena C-nya min 1, itu berarti kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena B sama C itu harus bilangan asli. Berarti ini saya hapus dulu, bukan, nggak boleh. Kita coba B-nya 2, kalau B-nya 2, C-nya berapa? B-nya 2 berarti 2 kali 2 4, min 3 berarti C-nya sama dengan 1, kayak begitu. Ada kemungkinan lain nggak? Coba, kalau B-nya sama dengan 3, maka C-nya berapa? C-nya 2 kali 3, 6 kurangi 3 sama dengan 3. Atau kita buat satu lagi untuk memastikan. Kalau B-nya 4, 2 kali 4 itu 8, dikurangi 3 hasilnya berapa? 8 kurangi 3 hasilnya adalah 5, kayak begitu. Kita cek D-nya, kalau misal B-nya 2, C-nya 1, berarti D-nya itu sama dengan berapa? Kita masukkan C-nya 1, B-nya itu 2, C-nya 1, berarti jadi 1 min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali B-nya berapa tadi? B-nya 2 dikurang 1, berarti berapa? 1 kurangi 1 kan 0, dikurangi 4 kali 2 kurangi 1 ya min 4 ya, sama dengan min 4. Oh iya, sama kayak atasnya ini ya. Terus kita cek kalau pakai pernyataan kedua, berarti D-nya itu berapa? Kita masukkan C-nya itu 3, berarti 1 min 3 kuadrat dikurangi 4 dikali B-nya itu 3 dikurangi dengan 1, berarti jadi berapa ini? 1 kurangi 3 itu min 2 kuadrat jadi 4 dikurangi dengan 4 kali 3 kurang 1 2 dikurang 8 sama dengan min 4. Sama, negatif nih. Apakah ini berarti konsisten? Nah, kita cek lagi nih. Untuk membuktikan konsistensi itu lebih susah. Kita harus membuktikan berlaku untuk segalanya. Cuman ketika kita mau membuktikan itu salah, kita cukup nunjukkan contoh aja. Kayak yang pertama tadi kita nemu contoh, oh hasilnya ada yang positif, ada yang negatif, sehingga nanti udah terbantahkan. Sekarang kita cek lagi kalau B-nya 5, C-nya B-nya 4, C-nya 5. Kita cek D-nya berapa ini berarti? D itu tadi apa? 1 min C kuadrat, berarti 1 min 5 kuadrat dikurangi 4 dikali apa itu? B dikurangi 1, B-nya 4 dikurang 1 sama dengan berapa? 1 kurangi 5 itu min 4 kuadrat jadi 16 dikurang 4 dikali 4 kurang 1 kan 3, 4 kali 3 berarti jadi 12, sehingga hasilnya berapa? Positif 4, kayak begitu. Sehingga dari sini kita menemukan inkonsistensi juga, kita menemukan ketidakkonsistenan kalau kita pakai pernyataan kedua, kita pakai syarat kedua. Di sini hasilnya bisa negatif, bisa positif. Karena tidak konsisten, sehingga kalau kita pakai pernyataan dua saja itu masih belum cukup, belum meyakinkan, kayak begitu. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai dua pernyataan bersama-sama? Kalau kita pakai pernyataan 1 dan 2, oke, kalau pakai 1 dan 2 berarti kan kita punya 3B plus C sama dengan 7 sama 2B min C sama dengan 3. Saya tambah, berarti jadi 5B itu sama dengan 10, B-nya sama dengan 2. Kayak begitu kan ya. Lalu kita cari C-nya, gimana cara nyari C-nya? Kita masukkan 2 kali 2 dikurangi C sama dengan 3, berarti 4 min C sama dengan 3. C-nya itu sama dengan berapa ini? 4 min 3 sama dengan C, berarti C-nya sama dengan 1. Nah, karena ini udah fix, berarti kan kalau pakai dua pernyataan itu udah fix, kita dapat B-nya 2, C-nya 1. Nggak ada kemungkinan yang lain lagi kan? Nah, karena B-nya 2, C-nya 1, kebetulan juga udah kita cek semua di atas, B-nya 2, C-nya 1, nah ini dapat min 4. B-nya 2, C-nya 1 dapat min 4. Nah, sehingga kalau kita pakai pernyataan ini, nanti kita udah dapat nih kesimpulannya. Pasti tidak ada R yang akan memenuhi. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau kita pakai pernyataan 1 saja nggak cukup, 2 saja nggak cukup, tapi kalau bersama-sama itu nanti cukup. Jadi jawabannya apa? Ya, yang C.
Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi salah satu saja tidak cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Banyaknya persegi pada bangun datar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, ini setipe sama hari pertama juga ya, ada soal begini juga ya. Berarti kita hitung perseginya ada berapa? 1, 2, ada lagi nggak? 3, 4, 5, terus mana lagi? 5 doang ya? Mana lagi, ada nggak? Oh ya nggak, masih ada lagi mana? Yang gede berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus mana lagi? 7. Terus mana lagi? 8. Terus 9. Terus ada lagi nggak? 10. Habis? Ada lagi nggak? 10. Terus oh ini ada lagi nih, 11. Oke, berarti ada berapa ini? Ada 11 ya. Oke, sejauh ini saya nemu 11. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang nemu lebih banyak, bisa kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Berarti di sini banyak persegi pada bangun di bawah ini ada 11 doang ya. Atau kalau misalnya ada yang lebih bisa disampaikan. Nanti coba kita kita cari bareng-bareng. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Kayaknya ini yang menyebarkan ada typo ya, yang mengetik ulang. Ini harusnya, ini kan segitiganya PQR. ABC dari mana? Nggak ada ya. Ini harusnya segitiga PQR kayak begitu. Memiliki luas L1. Titik S dan T merupakan titik tengah sisi PQ dan QR berturut-turut. Luas segitiga STU adalah L2. Nah, ini tiba-tiba muncul U juga. Nah, nanti kira-kira di mana tempatnya? Kita sesuaikan dengan soal aja ya, kira-kira nanti di mana bagusnya, atau tebak-tebakan aja sih. Kalau misalnya ada yang punya soal lebih valid, bisa disampaikan di komentar. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, kita buat dulu ilustrasinya. Di sini ada segitiga PQR sama sisi PQR atau terus di sini ada apa ini? Terus titik S dan T merupakan titik tengah PQ dan QR. Berarti di sini ada S. Di tengah-tengah sini ada S, terus di tengah-tengah sini ada T kayak begitu. Sehingga kita peroleh garis ST ini. Ini sama-sama di tengah, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4 kayak begitu. Terus luas segitiga STU. Nah, kalau STU kemungkinan perkiraan saya titik U-nya nanti titik U berada pada garis PR kayak begitu. Jadi titik U-nya nanti ada di garis PR, sehingga U-nya itu nanti misalnya di sini. Ini garis titik U. Sehingga kita peroleh segitiga STU-nya yang ini ya. Ini asumsi saya aja kayak begitu. Oke, berdasar informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar kayak begitu. Nah, karena ini kan kebetulan segitiga sama sisi nih. Kalau kita lihat nih gambarnya nih. Kalau kita lihat gambarnya kan kelihatan nih segitiganya sama semua ya. Berarti yang di dalam ini tadi apa? Yang kecil ini STU ini jadi L2, L1 itu full segini nih. Satu segitiga PQR. Karena di sini kan kelihatan nih. Jadi ada berapa segitiga nih? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 segitiga yang ukurannya sama kayak begitu. Sehingga nanti berapa ini? Sederhananya kita peroleh, ini kan yang di dalam itu L2.
P-nya itu sama dengan L2, yang di dalam L2-nya itu berarti 1 dibagi dengan kalau full semua itu 4. Sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan 1/4. Nah, karena P-nya 1/4, Hi-nya itu 1/3, hubungannya yang tepat apa? Iya, P itu nanti kurang dari Hi, kayak begitu. Jadi, kita peroleh P-nya itu kurang dari Hi. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Iya. Harusnya ini ada yang ditanyakan. Karena di sini saya tambahkan, di sini titik U itu berada pada garis PR. Garis PR itu nanti nggak akan serta-merta tetap di titik U seperti ini ya. Bisa jadi U-nya itu nanti nggak di tengah-tengah. Ini kalau di tengah-tengah memang sih ini jawabannya seperti itu. Kalau misal ternyata U-nya itu nggak di tengah-tengah, misal U-nya ada di pinggir atas sini. Nah, gimana? Kalau ternyata U-nya di atas sini, apakah nanti luasnya akan tetap sama? Atau mungkin kalau U-nya nanti geser ke sebelah sini, apakah nanti luasnya akan sama? Atau mungkin ekstrimnya U-nya sampai mentok ke atas ini. Apakah nanti luasnya akan sama? Gimana? Iya, luasnya akan tetap sama. Kenapa akan tetap sama? Karena di sini panjang, meskipun kita geser-geser kemanapun, mau kita geser ke sini U-nya, mau kita geser ke sini U-nya, atau kita geser ke sini, atau tetap di tengah di sini, nanti alas dan tingginya masih akan tetap sama. Yaitu alasnya itu yang ini ST, tingginya itu diambil dari titik U, U-nya dimanapun ke garis ST. Berarti kalau U-nya di sini nanti jaraknya itu dari U ke sini, lurus ke sini. Nah, nanti panjangnya pasti sama dengan kalau U-nya di sini, nanti ditariknya juga lurus ke sini nih. Ke sini begini, nanti harus tegak lurus. Nah, nanti panjangnya pasti akan sama. Kenapa selalu sama? Karena di sini nanti PR itu sejajar dengan ST. Karena PR sejajar dengan ST, dimanapun titik yang kita ambil di PR, itu jaraknya pasti akan selalu sama dengan ST. Sehingga tingginya akan selalu tetap. Dan alasnya itu selalu sama, yaitu garis ST, kayak begitu. Sehingga nanti mau dipindah kemanapun, itu luasnya, luas 2-nya pasti luas 1 banding luas 2-nya pasti 1/4, kayak begitu. Sehingga jawabannya memang benar yang B, kuantitas P kurang dari Hi, kayak begitu. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Sistem persamaan linear dalam X, Y, dan Z, yaitu, nah ini persamaannya 3Y min 5X sama dengan 7, 2X min 3Y plus 4Z sama dengan 13, X plus 6Y min 8Z sama dengan 24. Mempunyai solusi X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya itu 2A min 9B plus 12C, sedangkan Hi-nya itu 1. Gimana ini kira-kira? Kalau kita ubah-ubah bisa nggak sih? Biasanya agak tricky gitu. Ditambah atau dikurang, dikali dulu, bisa nggak jadi bentuk ini? Kalau nggak ya terpaksa seperti biasa dieliminasi dulu, cari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, kayak begitu. Kalau misalnya bisa, nanti misalnya nih persamaan 1, 2 ditambah, oh ternyata nggak ada ya, nggak ada yang mirip-miripnya. Gimana ini kira-kira caranya? Oh ini nih, coba persamaan 2 dan persamaan 3. Coba kalau persamaan 2 dan persamaan 3 itu saya kurang. Ya X-nya nggak jadi, coba deh saya kurang dulu. Ini saya kurang, berarti jadi apa ini? 2X dikurangi X jadi X, min 3X dikurangi min 3Y dikurangi 6Y, itu jadi berapa? Saya tulis ulang aja lah, biar nggak rancu. Berarti saya punya 2X min 3Y plus 4Z sama dengan 13. Yang kedua, X plus 6Y min 8Z sama dengan berapa? 24. Kalau ini saya kurang, dapat nggak sih sebenarnya? 2X dikurangi X jadi X, min 3Y kurangi 6Y berarti jadi min 9Y, 4Z kurangi min 8Z berarti 4Z tambah 8Z sama dengan 12Z, sama dengan 13 kurangi 24 itu negatif 11, kayak gini. Sehingga kita peroleh X, ya
nggak sama ya, hampir banget ini ya. Yang ditanya 2A min 9B plus 12C. Yang kita punya baru A min 9B plus 12C sama dengan min 11. Bisa nggak ini ya? Atau ada yang nemu yang lain? Gimana? Susah? Iya, memang ini agak tricky dan modelnya itu beda sama yang UTBK tahun lalu ya. Kalau yang UTBK tahun lalu kita otak-atik kayak begini, biasanya langsung dapat kayak gitu. Ternyata yang sekarang di otak-atik juga nggak dapat. Kalau yang kemarin bentuknya masih lumayan sih yang satu. Yang sekarang gimana nih? Kalau belum ketemu emang cukup susah juga sih ini mengerjakannya. Cuman dari sini setelah diotak-atik, coba kalau misal persamaan kedua saya kali 2 nih. Persamaan 2 saya kali 2 berarti jadi apa ini? 2x kali x jadi 4x. Jadi 4x terus min 6y plus 8z sama dengan berapa? 26. Terus kemudian yang kedua tetap x plus 6y min 8z sama dengan berapa? 24. Kalau ini saya tambah, berarti kita peroleh berapa ini? 4x tambah x jadi 5x min 6y tambah 6y habis, 8z min 8z habis, hasilnya 26 tambah 24 adalah 50. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 10 kayak begitu. Atau kita peroleh A-nya itu nanti sama dengan 10. Nah, sekarang kan kita udah punya nih dari yang tadi A min 9B plus 12C itu min 11. Dan kita punya A sama dengan 10. Kalau misal ini saya tambahkan nih di persamaan kedua, A sama dengan 10. Saya tambah hasilnya apa ini? Berarti A ditambah A jadi 2A min 9B plus 12C sama dengan min 11 tambah 10 jadinya min 1. Wih, dapat ternyata ya. 2A min 9B plus 12C. Udah cocok. Berarti kita peroleh P-nya itu nanti jadinya negatif 1. Nah, karena kita udah dapat P-nya negatif 1 sedangkan H-nya 1, berarti kita udah dapat nih hubungannya apa? Ya, P-nya itu kurang dari H. Kuantitas P kurang dari H, berarti yang B. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat M, U, B, N, T, dan A didefinisikan seperti itu simbolnya. Diketahui Z merupakan bilangan ganjil. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan H berikut yang benar? Oke, kita lihat, geser ke bawah dulu. Oke, sekarang kita sesuaikan rumusnya. Berarti di sini ini tempatnya M, ini tempatnya U, ini tempatnya B, ini tempatnya N, ini tempatnya T, ini tempatnya A. Sekarang kita cari nih hasilnya berapa ini, simbol ini itu artinya berapa ini hasilnya? Sama dengan M kali T kali B. Berarti M-nya itu 2 dikali T, T-nya mana? T-nya 3 dikali B, B-nya itu 2. Kemudian dikurangi dengan B dikali U. Nah, B-nya berapa? B-nya 2, U-nya berapa? U-nya 6. Kayak begini. Terus kemudian dikurangi dengan A dikali U. A dikali U, A-nya itu Z. Dikali dengan U, U-nya berapa? U-nya 6. Terus kemudian ditambah dengan N. N-nya berapa? N-nya 8. Sehingga kita peroleh hasilnya berapa ini P-nya? 2 kali 3 kali 2, 6 kali 2, 12, dikurang 12 min 6Z ditambah dengan 8. Berarti kita peroleh 12 kurang 12 itu 0, 0 min 6Z plus 8. Berarti bisa juga kita tuliskan 8 dikurangi 6Z. P-nya itu 8 dikurangi 6Z dengan Z merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya kita coba nih, Z-nya itu bilangan ganjilnya berapa? Z-nya bilangan ganjilnya 1 misalnya. Z-nya sama dengan 1, maka P-nya itu jadi berapa? 8 dikurangi 6 kali 1 sama dengan 2. Berarti kalau kita pakai Z-nya 1, kita peroleh P-nya itu lebih dari H, kayak begitu. P-nya kurang dari H.
Nah, kita coba yang lain. Nah, bilangan ganjil itu kan sebenarnya bisa positif, bisa juga negatif. Kalau kita coba Z-nya sama dengan negatif 1, maka P-nya sama dengan 8 dikurangi 6 dikali negatif 1 sama dengan 8 tambah 6 sama dengan 14. Nah, sehingga kita peroleh ini kalau kita pakai Z-nya min 1 yang merupakan bilangan ganjil juga, kita peroleh P-nya 14 sehingga P-nya ini lebih dari Hi. Nah, karena dengan nilai Z yang berbeda yang masih memenuhi itu hasilnya tidak konsisten sehingga untuk pertanyaan ini kuantitas P dan Q itu belum bisa ditentukan, masih bergantung dengan nilai Z. Jadi jawabannya yang D ya. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. 5 bilangan bulat positif yaitu 7, 5, 8, 3A memiliki jangkauan 5 dan rata-ratanya lebih dari 6. Jika median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah P per 15, nilai P adalah titik-titik. Oke, karena di sini diketahui jangkauannya 5, kita cek dulu data paling besarnya berapa? Oh, paling besarnya 8. Data paling kecilnya berapa? Paling kecilnya 3, kayak gitu. Sehingga kita cek dulu nih, jangkauannya udah pas 5 atau belum nih. Berarti kita cek jangkauannya sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5, kayak gitu. Berarti udah pas nih jangkauannya 5. Sehingga nanti A itu nanti pasti berada pada nilai kemungkinan A yang mungkin itu nanti antara 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Nggak mungkin lebih. Kenapa? Karena jangkauannya kan karena yang paling kecil itu 3, paling besar 8 dan di sini harus bilangan bulat positif kayak gitu. Jadi nanti yang mungkin itu nanti A-nya itu antara 3, mulai 3 sampai 8. Kenapa nggak boleh di luar itu? Kalau misal saya kasih A-nya itu 9, nanti akan mengubah jangkauan. Jangkauannya jadi 9 dikurangi 3, nanti hasilnya nggak jadi 5 lagi, jadinya 6. Begitu pula kalau misal saya kasih A-nya lebih kecil, misalnya 2, nanti jangkauannya berubah. Data terbesarnya tetap 8, terkecilnya nanti jadi 2, sehingga nanti jangkauannya bukan lagi 5 tapi 6. Sehingga yang mungkin untuk nilai nilai A itu antara 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya itu saja yang boleh. Nah, terus ada informasi berikutnya. Rata-ratanya lebih dari 6. Berarti karena rata-ratanya lebih dari 6, kita tambahin dulu, cari rata-ratanya 7 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah A dibagi dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 ini harus lebih dari berapa? 6 kayak begitu. Sehingga kita peroleh berapa ini? 12, 20, 23 23 ditambah A ini harus lebih dari 5 kali 6 jadi 30. Sehingga kita peroleh A-nya ini harus lebih dari 7. Nah, karena A-nya itu harus lebih dari 7, berarti ini semua nggak boleh. Hanya itu yang boleh. Iya apa enggak? Berarti kemungkinannya 7 sama 8. Iya apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau lebih dari 7, 7 itu enggak termasuk. Berarti 7 ini termasuk blacklist juga. Termasuk yang nggak boleh juga, sehingga yang boleh itu hanya 8 kayak begitu. Sehingga kita peroleh A-nya itu nanti jadi berapa? A-nya 8. Nah, karena A-nya 8, kita cari nih rata-ratanya. Rata-ratanya berarti gimana ini? Rata-ratanya sama dengan, langsung aja ya, tadi jumlahnya kan 23 plus A. 23 plus 8, saya cari dulu. Rata-rata sama dengan 23 plus 8 dibagi dengan berapa? Dibagi 5. Sama dengan berapa? 23 tambah 8, 31 bagi 5. Ya udah deh, biar 31 per 5 aja. Terus yang ditanya apa ini? Jika median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah P per 15. Median dikurangi rata-rata jadi P per 15. Saya rapikan. Nah, karena median dikurangi rata-rata, berarti kita harus mencari mediannya dulu. Berarti datanya jadi berapa ini tadi? 3, 5, 7, terus berapa? 8, 8, karena A-nya 8. Nah, berarti mediannya mana? Median itu nilai tengah, mediannya berarti 7. Sehingga kita peroleh median datanya itu 7.
Terus ada informasi apa tadi? Median dikurangi rata-rata. Berarti median dikurangi rata-ratanya 31/5 itu sama dengan P/15. Berarti berapa ini? Kita kali 15 semua aja lah, biar nggak repot, nggak perperan. Agak ribet kalau ada perperannya. Kita kali 15, berarti jadi berapa ini? 7 kali 15 itu jadi 105, dikurangi dengan 31/5 kali 15. Berarti nanti sama kayak 31 dikali 3. 31 dikali 3 itu jadi 93, sama dengan P. Sehingga kita peroleh P-nya berapa? 105 kurangi 93. 5 kurangi 3 itu 2. 10 kurangi 9 itu 1. Sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan 12. Nggak ada pilihannya ya ini ya. Ada yang masih bingung atau pengen penasaran? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada ceritanya terlebih dahulu. Teks gambar berikut digunakan untuk nomor 17 sampai 19. Diketahui sebuah prisma dengan volume 105 mempunyai alas berupa trapesium PQRS. Koordinat titik sudut trapesium tersebut disajikan pada gambar berikut. Berarti di sini ada prisma, alasnya trapesium. Trapesium ini merupakan alas prisma. Oke, kayak begitu. Gambarannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Nomor 18, tentukan jarak titik R terhadap sisi PQ. Gimana? R terhadap sisi PQ berarti jaraknya itu ditarik dari R ke PQ. Dari sini lurus ke bawah sini. Set. Nah, ini jaraknya R ke PQ. Nah, karena kebetulan di sini kita lihat nih. PQ itu kan sama-sama Y-nya 7. Sedangkan R itu Y-nya berapa? 11 kayak begitu. Nanti jaraknya itu bisa kita tentukan dengan mencari selisih Y-nya. Berarti berapa ini selisihnya? Berarti jaraknya ini saya kasih simbol T gitu aja ya. Sebenarnya R ke PQ ini sama kayak tinggi trapesiumnya. Oke, berarti T-nya itu sama dengan berapa? T-nya sama dengan sini aja. T-nya sama dengan 11 dikurangi dengan 7. Tinggal kita lihat selisih Y-nya doang. 11 dikurangi 7 itu berapa? 4. Nah, semudah itu. Oke ya, ada yang ditanyakan nomor 18. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Tentukan luas daerah PQRS. Oke, dari nomor 17 tadi kita udah dapet T-nya tadi berapa? Dari sini ke sini 11 kurangi 7 hasilnya 4. Kita udah dapet tinggi trapesiumnya itu adalah 4. Masih ingat luas trapesium itu rumusnya apa? Luas itu sama dengan apa? Atas ditambah bawah, terus ini dikurung, dikali tinggi dibagi 2. Berarti apa tadi? Atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi dengan 2, kayak begitu. Nah, sekarang kita cari ukurannya masing-masing. Atasnya berapa ini panjangnya? Karena kebetulan di sini Y-nya itu udah sama-sama 11, berarti nanti jaraknya tinggal kita cari dari selisih X-nya. 2 sampai 4 kurangi 2 berarti kita peroleh atasnya itu 2, kayak begitu ya. Dari 4 kurangi 2. Begitu pula bawahnya itu tinggal kita kurangkan X-nya itu 5 dikurangi dengan 1. Karena Y-nya sama-sama 7. 5 kurangi 1 itu hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita udah punya semua ukurannya, tinggal kita masukkan ke rumus. Sama dengan atasnya berapa tadi? Atasnya adalah 2 ditambah bawahnya 4 dikali tingginya berapa tadi? Tingginya 4 kemudian dibagi 2. Coret dulu ini. 2 sama 4 ini jadi 2 sehingga kita peroleh berapa ini? 2 tambah 4 itu jadi 6 dikali dengan 2. 6 dikali 2 hasilnya berapa? 12, kayak begitu. Sehingga kita peroleh luas daerah PQRS itu sama dengan 12. Gampang kan ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 20. Tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, sekarang untuk menentukan tinggi prisma gimana? Ya, kita pakai informasi di cerita tadi. Masih ingat nggak? Di cerita tadi ada informasi apa?
di cerita ada informasi volume prisma itu sama dengan 105, meskipun sebenarnya saya agak janggal sih, mungkin ini typo, harusnya 108 kali ya. Cuman ya udah deh, kita ikuti saja. Di sini 105, berarti karena volumenya itu 105, berarti gimana nih? Volume prisma itu sama dengan apa? Masih ingat nggak? Pokoknya volume bangun ruang yang golongan prisma. Golongan prisma itu apa? Golongan yang atasnya sama kayak alasnya. Bentuk atasnya sama dengan alasnya, itu nanti volumenya itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Apapun bentuk alasnya nanti sesuai kayak begini volumenya. Nah, tadi diketahui volumenya itu sama dengan 105, itu sama dengan luas alasnya 12 dikali tingginya ini T. Sehingga kita peroleh tingginya itu sama dengan 105 dibagi dengan 12. Jadi berapa? Sama-sama kita bagi 3, berarti 105 dibagi 3 itu 10 bagi 3, 3, 15, 5 dibagi dengan 12 bagi 3, 4. Jadi tingginya itu 35 per 4. 35 per 4, 35 per 4 kalau kita jadikan desimal berapa? 35 dibagi 4. Gimana? 35 bagi 4, 8. 8 kali 4, 32 dikurang 5 kurangi 2 itu 3. 3 bagi 4 kan nggak bisa. Kita tambahkan 0 goib di sini, makanya ini dikasih koma. 30 dibagi 4 itu hasilnya 7. 7 kali 4 jadi 28. Dikurang ini jadi 2. Tambahin 0, 20 bagi 4 jadi 5. Sehingga kita peroleh tingginya itu sama dengan 8,75. Oke, akhirnya sudah kebahas semua ya untuk soal-soal bocoran penalaran matematika di hari kedua. Semoga bisa jadi bahan tambahan untuk pembelajaran. Jadi kalau kita amati dari yang hari pertama sama hari kedua, itu saya lihat soalnya angkanya nggak ada yang sama, tapi idenya itu sepertinya sama semua sih. Cuman yang di bocoran 1 kemarin ada beberapa yang beda sih sebenarnya. Cuman mayoritas idenya juga gitu-gitu aja. Paling diganti angka, diganti huruf, diganti bentuk, kayak begitu. Seenggaknya dengan ini bisa lebih fokus dalam mempelajari topik-topiknya. Kalau dulu ada kisi-kisi tapi kisi-kisinya terlalu abstrak, nah sekarang udah ada gambaran, jadi nanti bisa dipelajari lebih dalam topik-topik yang ada di sini. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Semoga kalian diberi kemudahan dalam menjalankan ujian UTBK. Semoga dilancarkan dalam ujian. Semoga bisa diterima di kampus tujuan. Cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.